Baik, sebelum saya mulai acara pagi hari ini, ke inti acara, izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar pagi hari ini. Syarat dan ketentuan webinar pajak in yang pertama, bagi peserta webinar yang akan mendapatkan benefit e-sertifikat gratis, maka peserta wajib untuk mengisi link absensi dan evaluasi. Kami tidak menerima komplain jika Anda tidak mengisi kedua link tersebut. Yang kedua, link absensi dan evaluasi hanya bisa didapatkan pada kolom chat Zoom webinar. Jadi untuk peserta lihat chat Zoom untuk mengisi link absensi dan evaluasi. Yang ketiga itu ada link absensi akan di-share pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, link evaluasi akan di-share setelah sesi tanya jawab dan akan langsung ditutup pada saat webinar telah selesai. Poin kelima, seluruh peserta webinar yang sudah berhasil join ke dalam room Zoom tidak disarankan keluar masuk Zoom agar tidak tergeser dengan peserta lain. Poin terakhir, isi dengan benar nama Anda di link absensi dan evaluasi karena akan digunakan untuk e-sertifikat. Apabila ada kesalahan nama, maka kami tidak menerima revisi. Jadi, untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa melakukan absensi dan untuk link evaluasi akan di-share setelah tanya jawab. Untuk itu, Bapak dan Ibu bisa fokus menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini. Setelah ini, diharapkan untuk peserta webinar untuk mengaktifkan kamera di Zoom karena kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum opening speech dari CEO Pajakin. Untuk panitia, mohon dibantu untuk sesi fotonya. Oke, untuk peserta tolong aktifkan kameranya. Oke, pada hitungan ketiga saya akan memfoto layar yang ada pada slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Dah, oke. Kita lanjut. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan opening speech dari CEO Pajakin. Kepada Mas Arif Rohman, waktu dan jaringan kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Haryati. Iya Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa sama-sama untuk kemudian di hari ini, jam ini, kita mengikuti kegiatan webinar edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Pajakin dan juga HIPMI Tech Center. Mudah-mudahan nanti para pajakinan sekalian bisa mengikutinya dengan baik dan juga tanpa halangan satu apapun. Terima kasih kepada Mbak Haryati selaku MC beserta tim yang telah mempersiapkan kegiatan ini.
Kemudian juga terima kasih kepada HIPMI Tech Center dalam hal ini, karena atas kerjasamanya kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang kita konsisten rutin untuk bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ini eh, paling tidak 1 bulan 2 kali. Ini bentuk komitmen kita, komitmen kami Pajakin dan juga Imintek Center untuk bisa terus memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi perpajakan kepada para wajib pajak, kepada para pajakener sekalian. Jadi harapannya bahwa dengan kegiatan-kegiatan kita, para wajib pajak, para pajakener bisa lebih memahami aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada, kemudian untuk bagaimana memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Jadi dengan lebih tahu untuk aturan-aturannya, kemudian bisa lebih sadar dengan kewajibannya, pada akhirnya tentu harapannya nanti bisa memberikan kontribusi yang baik, yang lebih baik terhadap penerimaan negara kita. Karena memang sampai saat ini pajak masih merupakan tulang punggung dari penerimaan APBN kita. Kurang lebih dari perpajakan itu 81% yang terdiri dari cukai, bea cukai dan juga pajak. Untuk bea cukai sendiri sekitar 10-11%, kemudian untuk pajak sekitar 70%. Makanya ini merupakan tulang punggung dari penerimaan di dalam APBN kita, APBN negara kita tercinta dari tahun ke tahun. Terima kasih, saat ini sudah tergabung 470-an peserta dari 700-an pendaftar, artinya masih ada sekitar 300-an, kurang lebih 250 yang belum bergabung bersama-sama dengan kita. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh MC terkait aturan-aturan webinar, mudah-mudahan itu bisa dipenuhi sehingga nanti tidak ada kendala dalam pelaksanaannya dan juga nanti apa yang menjadi hak dari para pajakiner sekalian peserta webinar juga bisa didapatkan sehingga tidak ada komplain atau tidak ada apapun di kemudian hari. Nah, sebelum kami kembalikan kepada MC untuk nanti kemudian masuk ke dalam materi yang hari ini kita akan membahas tentang teknis pelaporan untuk UMKM. Jadi ini sudah masuk bulan April, tepatnya di tanggal 2 ya. Kalau orang pribadi kemarin kita sudah selesai ya, batas akhirnya di 31 Maret yang jatuh pada hari Minggu. Dan ini kemudian yang jatuh temponya selesai di April, akhir April yaitu 30 April adalah kewajiban pelaporan untuk badan hukum. Nah, memang saat ini di kesempatan ini kita lebih fokus untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha pemula dalam hal ini yang masih dalam size UMKM. Jadi kita fokus untuk bagaimana memberikan kemudahan, memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan yaitu SPT tahunan 1771. Jadi ini juga merupakan bentuk komitmen kami terhadap para pelaku usaha baru pemula dan juga para pelaku usaha UMKM. Harapannya tentu kita bisa menjadi partner strategis para UMKM untuk bisa naik kelas begitu. Nah, sebelum kita nanti ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Reski, yang merupakan teks spesialis dari Pajakin, izin kami untuk menyampaikan profil singkat dari Pajakin. Semoga berkenan, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi Pajakin merupakan app di bidang perpajakan yang pertama, walaupun saat ini tidak satu-satunya. Ada beberapa yang sekarang juga mengembangkan.
Dan visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya, serta mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, kenapa kami tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban, tapi juga memperoleh hak-haknya? Karena bagi kami ini merupakan satu kesatuan bahwa wajib pajak harus melakukan kewajibannya, tapi hak-haknya juga harus dipermudah dan juga dipenuhi. Mungkin kalau yang belakangan ini lagi hot, lagi rame ya, itu soal misalnya hak wajib pajak, soal lebih bayar. Jadi apabila memang ada pembayaran yang lebih, kemudian itu kan akan menjadi hak wajib pajak untuk apakah akan diminta kembali atau akan diikhlaskan untuk negara. Nah, apabila memang wajib pajak ingin memperoleh hanya itu, yaitu memperoleh lebih bayarnya, maka memang itu harus diberikan kemudahan-kemudahan sehingga orang tidak kemudian antipati terhadap kewajiban-kewajibannya. Kalau hanya dirasa dipersulit atau dirasa secara secara tata cara cukup kompleks, tentu itu juga akan ngapain kemudian kita mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Makanya oleh karena itu kita ingin bersama-sama dengan pihak-pihak stakeholder, otoritas pajak, kemudian dengan asosiasi-asosiasi adalah bagaimana kita bisa membantu untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan juga bagaimana memperoleh hak-haknya. Tentu kita juga tidak mau apabila kewajibannya masih bolong-bolong, masih tidak jelas, kemudian haknya dituntut di depan, itu juga kita tidak mau. Makanya ini kita harus ada sistem yang lebih berkeadilan agar kewajiban-kewajibannya juga dipenuhi, dilakukan, tapi ketika akan mengklaim haknya juga tidak ada kesan untuk dipersulit. Nah, itulah salah satu fungsi kehadiran dari Pajakin. Kita mempunyai layanan online dan juga layanan offline. Yang pertama, ini kita layanan online-nya. Saat ini kita mempunyai lebih dari 1,3 juta pengguna. Ini merupakan ekosistem terbesar dalam ekosistem aplikasi perpajakan. Sampai saat ini kita masih ekosistem yang paling besar. Kita mempunyai beberapa fitur di dalam aplikasi itu yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Ada konsultasi, kemudian cek status NPWP, kemudian ada buku kas, ini untuk UMKM, akuntansi, ini juga persembahan kami untuk UMKM, kemudian e-billing, dan juga e-matre. Nah, ini untuk tampilannya, ini akan ada juga update informasi terkait peraturan dan juga berita terbaru. Tampilannya seperti ini, nanti kalau para pajakian sekalian sudah melakukan download di device-nya. Nah, kemudian ini tadi fitur konsultasi. Jadi para pajakian sekalian bisa melakukan konsultasi untuk mendapatkan solusi dari masalah perpajakan yang dihadapi dengan melalui konsultasi online. Jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu harus menghabiskan banyak waktu untuk perjalanannya, antrinya segala macam. Jadi bisa hanya dengan 3 langkah sudah bisa melakukan konsultasi dengan tim dari Pajakin, bisa dengan chat saja, atau bisa dengan video call, atau juga bisa dengan Zoom. Nah, ini memang kami terus mengembangkan fitur-fitur terbaru. Kalau awalnya dulu kita hanya bisa chat, kemudian kita kembangkan bisa video call, kemudian kita kembangkan lagi bisa dengan menggunakan saluran Zoom. Karena ini juga merupakan masukan permintaan dari para pajakener, para user, agar semakin memudahkan mereka ketika melakukan konsultasi. Karena dengan via Zoom tentu akan bisa share screen dan segala macamnya ketika eh, sedang melakukan konsultasinya.
Lanjut. Nah, ini untuk fitur cek NPWP. Jadi untuk mengecek validitas dan juga aktif tidaknya NPWP kita maupun NPWP rekanan kita. Jadi kalau kita punya rekanan, kemudian mereka memberikan NPWP, itu kita bisa cek apakah eh, statusnya itu valid, statusnya itu aktif, kemudian apakah valid atau tidak SPT-nya. Jadi nanti bisa ketahuan dari hanya dengan menginput nomor NPWP-nya. Bahkan kalau untuk yang dicek adalah orang pribadi, bisa hanya dengan menginput NIK-nya. Oke, kemudian ini adalah fitur catat kas. Ini kami persembahkan untuk UMKM tentu yang punya kewajiban untuk penghasilan jumlah bruto tertentu yang masih dikenai tarif 0,5% dari omset ya. Jadi yang masih 4,8 miliar. Jadi bisa mencatatkan keuangannya, pemasukan, pengeluaran di fitur catat kas ini, sehingga nanti di akhir bulan ketahuan mengetahui apakah di bulan ini antara pengeluaran dengan pemasukan lebih besar mana. Jadi bisa tahu oh keuntungan di bulan ini sekian gitu. Dan ini kita langsung integrasikan dengan pembuatan billing dan juga pembayaran pajaknya melalui QRIS. Jadi dengan menginput omsetnya, kalau dalam hal ini adalah penjualannya, itu penjualan dan juga pemasukan. Nanti untuk penjualan kita akan jadikan itu sebagai dasar omset, karena memang kalau untuk UMKM nanti dari omset kemudian dikalikan 0,5%, kita sudah bantu untuk hitungkan otomatis. Sehingga dengan begitu hanya tinggal klik untuk buat edit billing dan juga untuk klik pembayaran pajaknya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempermudah, membuat simple dalam memenuhi kewajiban perpajakan para UMKM sekalian. Kemudian ini adalah fitur akuntansi yang sampai sekarang utamanya kita masih untuk usaha UMKM, tapi nanti kita terus kembangkan agar korporasi-korporasi besar pun juga bisa menggunakan fitur akuntansi di dalam pajakin. Dan ini juga merupakan banyaknya permintaan antusiasme dari para pajakener untuk kalau hanya dengan catat kas, tentu untuk yang berbadan hukum, UMKM berbadan hukum, ketika mau melakukan kewajiban pelaporan perpajakan itu tidak bisa dilampirkan begitu. Jadi dengan fitur akuntansi ini nanti juga bisa dijadikan lampiran dalam proses pelaporan perpajakan. Memang saat ini di Pajakin kita belum bisa untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi Pajakin, tapi ini kita masih terus kembangkan untuk agar nanti para pelaku UMKM, para pajakener yang menginput akuntansinya, menginput laporan keuangannya, proses membuat laporan keuangannya di dalam eh, aplikasi Pajakin itu bisa langsung kemudian terhubung dengan saluran pelaporan pajaknya begitu. Jadi ini kita terus kembangkan agar bagaimana bisa memberikan lagi-lagi kemudahan penyederhanaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya dengan 5 langkah nanti para pajakener, para pelaku UMKM bisa untuk menginput kemudian mendapatkan laporan keuangannya. Lanjut. Ini adalah billing. Jadi di dalam aplikasi Pajakin juga bisa untuk membantu dalam proses pembuatan billing. Jadi dengan 6 langkah nanti para pajakin sekalian bisa membuat e-billing dari Pajakin dan tanpa harus eh, ingat untuk EV-nya. Jadi bisa melalui aplikasi Pajakin untuk membuat billingnya baik billing satuan maupun billing massal. Oke, kemudian ini adalah untuk e-matre. Jadi para pasien sekalian yang membutuhkan pembubuhan materai secara elektronik bisa menggunakan aplikasi Pajakin hanya dengan 5 langkah, sangat sederhana sekali. Dari mulai pilih fitur, kemudian beli kuota materainya, unggah dokumennya, kemudian dipaskan posisinya, kemudian sudah selesai dibubuhkan dan diunduh. Oke.
Itu tadi layanan-layanan online yang sudah ada di dalam aplikasi Pajakin. Jadi nanti para pajak sekalian bisa mencoba menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Pajakin dan mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan kemudahan kepada para pajakin sekalian. Dan selain tadi yang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Pajakin, kami Pajakin juga mempunyai layanan offline yang mana seperti konsultan-konsultan yang lainnya. Kami membantu untuk tax compliance, ini kita membantu alih kelola terhadap kewajiban perpajakan dari pajakan sekalian. Nanti kita bantu untuk melaporkan, membuat laporannya gitu. Kemudian juga ada Indos Training, kita membantu untuk memberikan Indos Training kepada para pajak sekalian. Biasanya ini bisa asosiasi atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan update terkait aturan perpajakan. Bisa terkait penghitungan PPh 21 kayak yang kemarin TER itu yang terbaru, kemudian juga ada dalam proses pengisian badan, PPh badan juga beberapa kali koreksi-koreksi fiskal itu yang masih menjadi kesulitan tersendiri untuk wajib pajak. Kemudian tax litigation, pendampingan tax litigation, jadi pendampingan gugatan, banding, dan peninjauan kembali, juga insya Allah kami bisa membantu mendampingi. Kemudian juga untuk pendampingan klarifikasi SP2DK, surat cita. Kemudian juga untuk pendampingan pemeriksaan dan juga pendampingan keberatan. Kemudian untuk konsultasi pajak, perencanaan pajak, kemudian tax review atau tax clearance. Tax review ini jadi pajakan sekalian masih mempunyai pegawai untuk melakukan untuk membuat laporan perpajakannya, tapi sebelum disubmit kita lakukan review. Sebelum disubmit ke Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Pajak, kita lakukan review apakah yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kemudian adalah transfer processing dokumen, kami juga membantu untuk membuatkan dan juga memberikan pendampingan. Jadi itu fitur-fitur atau layanan-layanan baik secara online yang bisa diakses melalui aplikasi Pajakin dan juga layanan offline yang nanti apabila para pajakin membutuhkan bisa menghubungi tim marketing kami. Kami tunggu untuk kontaknya. Kemudian ini alhamdulillah untuk aplikasi kami Pajakin masih mendapatkan poin 4,4 dari skala 5. Dan mudah-mudahan kami bisa terus mempertahankan performa ini, memberikan kepuasan kepada para user untuk menggunakan aplikasi Pajakin. Dan tentu harapannya aplikasi kami online ini dan juga layanan-layanan offline kami bisa betul-betul memberikan bantuan, memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Baik, kantor kami ada di Menara 165 dan juga ada di Taman Pendidikan di Cilandak juga. Jadi kita ada 2 kantor sementara ini. Nanti dalam waktu dekat rencananya kita akan membuka cabang di Pekalongan dan juga di Kediri. Jadi mohon doanya, kita saling mendoakan mudah-mudahan usaha para pajakian sekalian yang hari ini meluangkan waktu untuk mengikuti webinar edukasi perpajakan ini bisa betul-betul eh, tumbuh dan bisa terus meningkat omsetnya serta keuntungannya. Dan jangan lupa ketika omsetnya naik, ketika usahanya semakin maju, tentu di situ ada kewajiban perpajakan yang melekat di dalamnya. Dan kami Pajakin siap untuk membantu apabila ada kesulitan-kesulitan, ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pajakan sekalian. Saya kira cukup sekian dari kami perkenalannya. Selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dan mudah-mudahan eh, bisa mendapatkan ilmu yang pada akhirnya bisa digunakan untuk dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakannya, yaitu pelaporan SPT tahunan badan untuk usahawan, terutama kita yang masih ukurannya UMKM begitu. Jadi terima kasih, selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Sekali lagi, ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya, sebelum Idul Fitri. Jadi kami mewakili seluruh keluarga besar Pajakin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan selama ini. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan dilancarkan semua untuk yang menjalankan ibadah puasa, dan juga nanti sampai ketemu lagi setelah Idul Fitri ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih, berkat pajak Kinders semua yang telah mendukung Pajakin, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Diingatkan kembali untuk peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengisi link absensi atau pretest yang telah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom, dikarenakan link absensi akan ditutup pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pada pagi hari ini adalah tentang cara mudah dan tips pelaporan SPT tahunan Badan 1771 bagi wajib pajak UMKM yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Firmansyah selaku tax spesialis yang dari Pajakin. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu Mas Rizky. Halo Mas Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Haryati, selamat pagi Halo. semuanya. Pagi Mas, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Semoga juga rekan-rekan yang hadir di sini sehat-sehat juga dan baik-baik semua. Oke, sudah siapkan Mas Riz untuk memberikan insight nih pada kita semua pada pagi hari ini. Oke, insya Allah siap. Wah, makin gak sabar nih mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky nanti. Namun sebelum saya menyerahkan kepada Mas Riz, izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk absen terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Dan jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silakan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mas Rizky, dan kami akan memilih satu orang penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk bertanya ya. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis di akhir materi, yang dimana Bapak dan Ibu mohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Rizky agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik untuk dari Pajakin. Nanti dikirim langsung oleh Pajakin hadiahnya ke alamat Ibu dan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Mas Rizky, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Haryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin.
Sebagai bentuk apresiasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Arif sebagai CAO dari aplikasi konsultasi perpajakan kesayangan kita, yaitu Pajakin tentunya. Lalu, terima kasih juga saya ucapkan kepada HIPMI Tech Center atas supportnya, sehingga kami bisa menyelenggarakan webinar di pagi hari yang cerah ini. Dan tentunya terima kasih saya ucapkan juga untuk para teman-teman tim Pajakin yang sudah berkontribusi untuk webinar edukasi pajak hari ini. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menyapa rekan-rekan yang sudah bergabung dalam room. Selamat pagi teman-teman Pajakinders, dan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bergabung pada webinar yang kita nanti-nantikan ini, yang akan kita bahas ya kurang lebih 90 menit ke depan bersama saya Reski Firmansyah, tim konsultan Pajakin atau tech spesialisnya Pajakin. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir nih, diminta untuk mengikuti kelas webinar ini hingga selesai ya. Kenapa? Karena banyak materi yang ingin saya sampaikan, dan tentunya ada kuis berhadiah, lalu juga free sertifikat, serta nanti ada sesi tanya-jawab di akhir sesi webinar kali ini. Oke, baik. Untuk memulai pagi hari yang cuacanya mendung-mendung cerah ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Bibir dikulum, kesakut batin. Assalamualaikum, sahabat pajakin. Pergi ke pasar membeli rujak, pulangnya mampir ke toko mesin. Kalau bingung soal pajak, download langsung aplikasi Pajakin. Oke, biar semuanya semakin semangat. Jadi kita tadi pantun dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai aja. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan ya bahwa tentunya juga teman-teman mungkin udah ada yang merasakan ya di tahun lalu ya di SP2DK itu pemeriksaan tuh tahun lalu tuh banyak banget dilayangkan kepada wajib pajak. Mungkin kalau tahun lalu Anda belum disuratin dari kantor pajak ya bisa jadi, dan jangan sampai tahun ini adalah tahun giliran Anda yang disurati oleh kantor pajak gitu. Jadi sekarang PR kita itu bagaimana agar mengurangi resiko kita diperiksa gitu. Nah, salah satunya dengan cara menyampaikan SPT tahunan dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Jadi saudara jangan sampai salah hitung, salah ketik, salah metode, salah penerapan, salah pembukuan, salah pencatatan, dan salah-salah yang lainnya. Kantor pajak itu bisa mengetahui uang masuk dan uang keluar dari rekening Anda. Kantor pajak juga bisa tahu gitu, mana rekening yang belum kita laporkan gitu. Jadi kantor pajak tuh tahu gitu, mana aja WP yang belum melaporkan SPT-nya dengan benar. Jadi yang terpenting kita itu punya pembuktian dan bisa memberikan klarifikasi atau penjelasan. Jadi kita tuh nggak bisa cuma modal cuap-cuap doang ke kantor pajak tanpa bukti ya, teman-teman, seperti itu. Nah, terlebih lagi kita kan juga punya presiden dan bahkan calon presiden yang tentunya punya goals untuk meningkatkan tax ratio atau meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak yang belum patuh gitu. Jadi kalau kita sudah patuh, kita sudah lapor pajak dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya seharusnya sih kita nggak perlu khawatir walaupun diperiksa, ya kita bisa memberikan klarifikasi atau penjelasan yang baik gitu kurang lebih teman-teman. Oke, masih di angka 547 partisipan Pajakinders. Nah, izinkan saya untuk meng-share materi yang akan kita bahas di pagi hari ini teman-teman. Oke. Jadi ini judul tema webinarnya. Cara mudah dan tips menghitung serta mempersiapkan SPT tahunan badan 1771 bagi wajib pajak UMKM. Nah, jadi ini dijelasin dulu nih, judul udah jelas ya. 1771 formulirnya teman-teman, bukan 1770 kalau untuk SPT tahunan badan. Jadi untuk yang punya badan, yang punya CV ya nggak boleh ya pakai 1770 gitu, mesti pakai 1771 gitu. Karena emang ini untuk dipergunakan untuk yang badan, dan juga yang orang pribadi nggak bisa nih pakai SPT 1771 gitu ya teman-teman. Cara mudah dan tips gitu ya. Semoga insya Allah nanti saya bisa memberikan penjelasan yang mudah, masuk akal, dan bisa dimengerti teman-teman ya. Karena ini karena kan si UMKM yang otomatis masih di bawah 4,8 M dan menggunakan pencatatan gitu. Jadi ini sangat simpel dan sangat ringkas gitu. Jadi teman-teman bisa fokus di materi kali ini dan mencatat sekiranya poin-poin yang perlu dicatat dari webinar yang akan saya berikan pagi hari ini. Gitu, teman-teman. Untuk dasar hukumnya seperti biasa ya, kita nggak pernah jauh-jauh dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, untuk pajak penghasilan.
Lalu di sini juga ada Per 36 tahun 2015. Nah, ini teman-teman ini bisa download langsung nih Per 36 tahun 2015 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dan beserta wajib pajak padat juga petunjuk pengisiannya. Nah, ini Per 36, teman-teman kalau mau download petunjuk pengisiannya bagaimana. Lalu juga seperti biasanya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu juga Per 02 PJ garis miring 2019 tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT berserta lampirannya. Nah, jadi teman-teman kayak, kalau mau lapor SPT lampirannya apa aja sih? Nah, bisa dilihat di Per 02 2019. Tapi kan rata-rata kan di sini kan teman-teman kan inginnya kan langsung tahu ya, kalau ngebaca peraturan kan ribet dan banyak banget ini halamannya juga kan ya. Lebih baik kita langsung share di sini dan teman-teman ntar bisa langsung mengadop atau mengaplikasikan ke laporan keuangannya dan SPT tahunan badan teman-teman seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Pajakin sendiri ini udah ada aplikasi pencatatan atau pembukuan menggunakan aplikasi Pajakin. Nah, jadi teman-teman ini bisa dengan simple dan ini gratis bisa digunakan teman-teman. Dan ini kan data langsung di server gitu. Jadi harusnya datanya aman dan akan tersimpan di sana daripada kalau pakai Excel kadang nggak ke-save, kadang kehapus, kadang usernya nggak punya password dan lain sebagainya. Kalau ini benar-benar kan aman terjamin dan ada passwordnya dan gratis yang paling terpenting. Nah, sebelum saya memulai bagaimana cara melaporkannya, izinkan saya untuk memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Pajakin ini. Nah, apakah sudah terlihat? Baik. Nah, ini aplikasi Pajakin melalui web. Tapi teman-teman juga bisa mendownload melalui handphone teman-teman, iPhone, Android ya. Langsung aja sekarang di-download karena ini sangat berfungsi bagi teman-teman yang bergelut di bidang keuangan ya dan bisnis UMKM dan lain sebagainya, ini sangat berfungsi. Pertama, kita di sini bisa berkonsultasi dengan tim konsultan termasuk bisa dengan saya dan juga tim yang lainnya, masih banyak. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa nih menyusun pencatatan melalui fitur buku kas. Jadi teman-teman setelah login di sini kalau pakai komputer ya atau pakai handphone juga bisa. Nah, ini login ke buku kas untuk yang melakukan pencatatan ya seperti itu. Nah, misalkan saya di sini punya usaha nama kafenya Kafe Nusantara gitu kan. Nah, misalkan sekarang tanggal 4 ya. Lalu nanti ini bulan 4 maksudnya. Lalu nanti kita bisa langsung buat transaksi baru. Semudah itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik mau pendapatan atau pengeluaran. Misalkan kalau pendapatan, kita ketik pendapatan. Misalkan totalnya 10 juta. Seperti itu. Lalu keterangannya misalkan pendapatan karena adanya penjualan. Seperti itu. Penjualan di April atau di April minggu berapa, yaitu bebas teman-teman. Nah, terus juga di sini bisa langsung memilih tambahkan rekan gitu. Misalkan jualnya kemana gitu. Nah, di sini teman-teman, jadi kita nggak perlu input satu lagi namanya kalau lupa. Lalu kita buat transaksi yang 10 juta ini di bulan April. Dan sudah berhasil, di sini 10 juta. Lalu kalau ada pembelian atau pengeluaran juga bisa di sini buat transaksi. Di sini kita ganti aja ke pengeluaran. Lalu nanti misalkan pengeluarannya berapa nih, pembelian bahan-bahan dan lain-lain ya gitu ya. Misalkan 7 juta. Nah, terus kita masukkan di sini pembelian bahan. Ya, nah, ini rekan juga bisa seperti tadi ya. Tinggal ditambahkan aja kalau kurang. Kalau sudah dibuatkan transaksi dan ini juga bisa diimpor teman-teman kalau transaksinya banyak gitu. Langsung pendapatannya 10 juta, pengeluarannya 7 juta dan juga nanti saldo Anda sisanya 3 juta. Dan ini udah ada kode uniknya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung. Kalau pengen cari transaksi terkaitnya, tinggal lihat aja ID-nya di sini. Lalu di copy, di paste juga bisa di Excel teman-teman. Ini sangat rapi banget pokoknya. Dan ini gratis yang paling terpenting. Lalu selain itu teman-teman juga bisa menggunakan fitur namanya fitur akuntansi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan pembukuan atau yang sudah di atas 4,8 M dalam setahun. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini akuntansi ini juga gratis, jurnalnya juga lengkap, semua juga lengkap. Kita buatkan aja langsung di sini buat transaksi,
Lalu teman-teman di sini bisa pilih akun debitnya, misalkan tipe transaksinya apa, pendapatan. Nah, kalau pendapatan kan teman-teman biasanya debitnya di kas ya, lalu kreditnya kan di pendapatan, gitu teman-teman. Misalkan berapa, 10 juta, gitu. Lalu nanti bisa keterangannya apa, misalkan penjualan atau fee dan lain sebagainya. Gitu. Rekannya juga bisa dipilih kalau memang ada dari orang kita menerima ya kan, kalau misalnya kita ada usaha bengkel gitu. Nah ini kan masih kan kita kan dalam coffee ya tadi ya, Coffee Nusantara misalkan berarti kan ada dari penjualan biasa ya. Lalu kita buat akuntansi dan jadi seperti itu berhasil. Nah, di sini penjualan atau pendapatan. Dan di sini juga bisa dicek semuanya ada neraca saldo, neraca biasa, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan lain sebagainya. Ini sangat lengkap dan gratis. Teman-teman juga bisa langsung impor langsung dari Excel kalau memang terasa datanya banyak banget kan gitu ya, transaksinya teman-teman yang banyak. Jadi di aplikasi pajak itu banyak banget, ada blog, tulisan kita sendiri gitu. Lalu juga ada aplikasi akuntansi, ada aplikasi buat pencatatan, dan juga yang paling terpenting juga bisa konsultasi dengan konsultan yang ada di situ gitu kan. Dan masih banyak lagi ya kayak pembuatan ID billing dan cek NPWP bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arif. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa langsung di-download dari sekarang nih aplikasi pajak ini ya. Oke. Kita lanjut ke presentasi yang tadi ya, ke ini, cara melaporkan SPT tahunannya seperti apa. Oke. Apa itu SPT tahunan badan? Diatur pada Per 02 PJ/2019 pasal 4. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu tanya lagi apa sih fungsinya laporan SPT tahunan badan dan buat apa sih dan apa definisinya itu. Jadi fungsi seperti ini dan definisi seperti ini untuk menghitung untuk menghitung melaporkan penghasilan, pembayaran dan pajak dan lain sebagainya. Semuanya dilaporkan di SPT tahunan tersebut, teman-teman. Lalu pada pasal 5 dijelaskan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut dengan SPT tahunan PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan orang pribadi dan juga badan, teman-teman, seperti itu. Jadi, sehingga dapat kita simpulkan, SPT tahunan badan adalah formulir. Kata kuncinya formulir. Formulir apa? Formulir pajak yang harus diisi oleh badan atau perusahaan, organisasi atau lembaga ya di Indonesia setiap tahunnya, teman-teman. Melalui apa? Melalui pelaporan SPT tahunan badan, badan tersebut harus menyampaikan informasi tentang penghasilan yang diperoleh dan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Seperti itu teman-teman. Jadi semua penghasilan dan semuanya itu pajak nanti dilaporin di SPT tahunan. Perlu dicatat teman-teman ya ini. Seperti itu fungsinya dan definisi seperti apa untuk SPT tahunan badan. Itu. Poinnya seperti itu. Oke. Kita lanjut, kapan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT tahunan badan? Serta bagaimana sih cara atau metode penyampaiannya ya? Nah ini kita jelaskan. Pertama ya batasnya ya. Batas pembayaran SPT tahunan badan. Nah ini di pasal 9 UU KUP dijelaskan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh badan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan ya. Jadi artinya bisa berbarengan juga teman-teman sama SPT disampaikan untuk batas pembayarannya seperti itu. Lalu nomor 2, batas waktu penyampaian SPT tahunan badan. Nah, kalau tadi pembayarannya, nah ini penyampaiannya. Kapan nih batas penyampaiannya? Pasal 3 ayat 3 UU KUP menyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT tahunan badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, membingungkan ya kalau teman-teman ya, 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi gini, kita mulai dari Januari, Februari, Maret, April, berarti bulan April teman-teman. Akhir tahun pajak, nah seperti itu. Jadi paling lambat di bulan April ya, teman-teman untuk melaporkan SPT tahunan badan gitu. Nah mulai dari sekarang teman-teman harus sudah mulai merancang nih, jangan sampai telat lapor, telat bayar dan lain sebagainya. Seperti itu, dan bisa menggunakan aplikasi pajakin, atau kalau bingung bisa langsung aja ntar tuh di chat konsultannya tuh di aplikasinya, kayak gitu.
Lalu poin nomor 3. Nah, ini kita udah tahu nih cara pembayarannya bagaimana, cara penyampaiannya bagaimana. Sekarang metodenya apa sih? Nah, metode penyampaiannya ini. Pada Per 02 tahun 2019 pasal 6 menyatakan bahwa penyampaian SPT oleh wajib pajak yaitu pertama, menggunakan e-filing atau DJP online. Atau yang kedua dengan cara langsung ya. Nah, ini dengan bukti pos dan bukti pengiriman atau perusahaan jasa ekspedisi. Jadi teman-teman bisa pakai DJP online, bisa langsung dengan cara menggunakan pos atau dengan ekspedisi, teman-teman ya. Nah, dari Per 02 dijelaskan seperti itu. Cuman untuk metode yang kali ini kan kita kan fokusnya kan ke e-filing atau DJP online gitu, teman-teman. Bagaimana caranya nanti kita akan lanjut ke step berikutnya. Nah, ini urutan proses pengisian e-form. Bagaimana perurutannya sih? Nah, ini yang pertama kita login dulu, teman-teman. Login ke akun DJP online. Berarti teman-teman tuh harus punya apa? Punya EVIN, punya NPWP dan lain sebagainya. Terus kalau belum punya bagaimana? Ya dipersiapkan dulu ke kantor pajak dulu, teman-teman. Bikin dulu EVIN-nya, bikin dulu NPWP-nya, dan lain sebagainya. Kalau sudah siap EVIN, sudah siap NPWP, lalu punya password, nah bisa login langsung, yaitu mengunduh e-form. Nah, ntar bagaimana cara mengunduh e-form? Nanti kita kasih tahu ya bagaimana cara teman-teman ya. Lalu di sini nanti kalau sudah diunduh, kita mengisi e-form tersebut. Bagaimana cara mengisinya? Ntar kita jelaskan di sini. Lalu mengirim e-form dan menerima bukti penerimaan elektronik, teman-teman, kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman data-data sudah lengkap ya, sudah punya akun DJP ya, gitu. Nah ini teman-teman, tadi yang saya bilang ya kan, ada NIK, NPWP di input dulu. Nah kata sandinya input, nah ini juga ada kode keamanan, teman-teman, kayak gitu. Lalu kenapa sih harus punya EVIN gitu? Kok nggak bisa langsung kirim aja ya? Karena kita dengan adanya EVIN, kita sudah setuju melaporkan SPT tahunan secara elektronik gitu. Jadi nggak perlu lagi kita melaporkan melalui pos atau jasa kurir yang lainnya, teman-teman. Lebih efisien dan lebih efektif kan kalau pakai DJP online daripada pakai yang pengiriman seperti itu. Nah, ini juga ada setelah kita login muncul halaman ini teman-teman. Ada informasi profil bayar lapor layanan. Nah, ini dari profil saya sendiri sebenarnya sih. Nah, jadi ini ntar ada kolom-kolom ini teman-teman bayarnya pakai aplikasi yang ini buat ID billingnya nih. Lalu kalau cara pembuat SPT pilih yang mana nih? Pilih ini, lapor. Nah, menu lapor lalu pilih e-form. Bisa nggak e-filing? Bisa, cuman lebih enak pakai e-form, teman-teman. Kenapa? Karena pakai e-form dengan keadaan offline tanpa internet tetap bisa, gitu kan. Dan ini juga data tersimpan, gitu kan, bisa diubah dan lebih jelas gitu loh pakai e-form. Tapi juga teman-teman berhak memilih e-filing juga, terutama yang menggunakan SS, formulir 1770 SS gitu, teman-teman. Jadi saya menganjurkan pakai yang e-form dulu nih. Lalu e-form, nanti setelah masuk pilih lapor, menu e-form, nanti pilih menu buat SPT, teman-teman. Gitu. Pilih menu buat SPT, pilih tahun pajaknya, lalu nanti unduh formulir sehingga formulir SPT tahunan 1771-nya sudah terunduh di komputer atau di device teman-teman. Seperti itu. Mudah ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yang perlu disiapkan sebelum pengisian e-form, apa aja sih sebelum pengisian e-form nih, sebelum pengisian SPT ya? Pertama ini teman-teman, akun DJP online tadi yang sudah saya jelaskan ya. NPWP, password, email, nomor HP terdaftar, dan tentunya EVIN, teman-teman. Lalu yang kedua, laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, wajib pajak, WP badan ya. Seperti yang disebutkan tadi di Per 19. Teman-teman bisa mengacu ke Per yang tadi yaitu apa aja sih yang perlu dilampirkan ya ini. Untuk badan tuh wajib, mau pencatatan ke, mau pembukuan ke, harus bikin neraca laporan keuangan dan serta pencatatannya kalau memang dibuat. Tapi yang paling wajib laporan keuangan teman-teman ya, wajib dibuat maupun Anda WP menggunakan pencatatan tuh perlu dipoinkan teman-teman. Semua perusahaan harus punya laporan keuangan. Dan kalau bingung bagaimana caranya bisa langsung aja menggunakan aplikasi pajak ini tadi teman-teman saya tunjukkan, ada pengeluaran, ada debit kreditnya jelas, bisa lihat jurnalnya, balance sheet, dan lain sebagainya. Tinggal langsung di-download aja teman-teman, bisa pakai aplikasi itu untuk membuat laporan keuangan. Sebelum kita diperiksa atau diteliti ya teman-teman ya. Lalu di sini juga ada daftar penyusutan, formulir 1A. Nah ini nggak wajib ya, ini bagi yang pembukuan aja sebenarnya. Tapi akan saya jelaskan ya untuk bagaimana cara metode penyusutannya. Ini sebentar doang.
Lalu sekilas aja kalau untuk penyusutan, karena kita fokus ke UMKM. Lalu ini rekapitulasi peredaran bruto jika menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP 55 tahun 2022, teman-teman. Ya, jadi buatan rekapnya dari Januari sampai Desember bisa pakai aplikasi pajakin juga. Yang mana? Yang pencatatan atau buku kas, teman-teman, yang keluar masuk nanti kelihatan tuh peredaran brutonya berapa. Dan tentunya yang perlu teman-teman ketahui, aplikasi pajakin itu sudah terintegrasi dengan bayar pajak, teman-teman. Jadi bisa langsung bayar pajak aja, tinggal diklik doang sebenarnya, teman-teman. Mudah bukan, daripada kita harus hitung ulang pajaknya dan lapor lagi dan buat ID billingnya lagi. Ini dipajakin langsung jadi satu, teman-teman. Bisa langsung bayar pajak pakai aplikasi pajakin dan terintegrasi, otomatis bisa menganalisis berapa pajak teman-teman yang terhutang ya. Bagi teman-teman yang menggunakan PP 23 ini ya, rekapitulasi peredaran bruto, teman-teman. Lalu teman-teman juga harus mengumpulkan atau apa ya namanya? Ya, mengkolek bukti potong pajak penghasilan, teman-teman. Bukpot ya, dipotong. Sebagai apa sih? Ini sebagai kupon, teman-teman, atau diskon, biar teman-teman tuh bayar pajaknya tuh nggak terlalu mahal. Jadi nanti PPh terhutang dikurangi oleh pajak yang sudah dipotong dari klien atau customernya teman-teman, gitu. PPh-nya berapa? Jadi bisa pakai menggunakan bukti potong. Terus kalau hilang bagaimana? Ya itu, kalau hilang otomatis nggak bisa digunakan dong bukti potongnya. Jadi otomatis pajaknya lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi dikumpulin ya bukti potongnya ya, teman-teman. Dan terakhir, ada akta wajib pajak badan. Nah, ini fungsinya buat nanti pada saat pengisian SPT tahunan badannya 1771, teman-teman. Ini belum selesai, tenang aja. Langsung kita lanjut ke cara bagaimana melapor pengisian SPT-nya ya, teman-teman ya. Mohon ditunggu, teman-teman. Nah, jadi sembari menunggu ya, rekan-rekan juga bisa nih menanyakan dengan link yang sudah tersedia ya tadi ya, terkait apabila ada yang masih bingung dengan saya jelaskan gitu. Dan atau bisa juga komen di kolom komentar, sekiranya mungkin ada butuh penjelasan, atau dari saya sendiri mungkin ngomongnya kecepatan, atau bagaimana teman-teman ya. Atau perlu dijelaskan ulang gitu. Nah, ini jadi begini nih. Jadikan saya share screen. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru join, tenang aja. Kita juga baru banget mulai kok. Cara pengisiannya bagaimana, gitu. Jadi baru kita mulai ya. Setelah ini nanti ada sesi tanya jawab. Maaf, sesi kuis. Nah, ini ada hadiahnya nih. Jadi jangan live dulu, jangan meninggalkan ruangannya dulu ya teman-teman. Ini masih tetap dalam ruangan ini, jangan kemana-mana dulu. Oke. Yang pertama ini tadi yang dibilang lampiran 1A ya teman-teman ya. Atau penyusutan. Tapi bagi yang pencatatan sih nggak perlu bikin kayak ini. Ini yang untuk pembukuan apabila sudah di atas 4,8 M. Namun ya tidak apa-apa apabila bagi wajib pajak yang peredaran bruto itu mau membuat ini gitu penyusutan. Karena kan nggak ada yang tahu kan, jangan-jangan tahun depan Bapak Ibu penghasilannya sudah di atas 4,8 M. Amin ya. Nah, ini apa aja sih isinya? Nah, ini cara ngisi gini teman-teman. Pertama, biasanya saya di sini mengambil usaha bengkel ya teman-teman ya. Nah, bengkel itu biasanya punya rumah kantor atau ruko, sifatnya permanen. Lalu ini harga perolehannya 5M tahun 2018 ya diperolehnya. Lalu nilai sisa bukunya 3,7 M dan metodenya seperti biasa ya teman-teman, garis lurus gitu. Dan ini adalah buat bengkel ya, ini catatan doang sebenarnya sih untuk memudahkan kita apabila suatu saat nanti kita diperiksa oleh kantor pajak. Yang kedua, ada kelompok 1 nih, furnitur. Nah, itu tahun 2020 50 juta untuk harga perolehannya, sisa bukunya 12,5, garis lurus dan penjualannya 12,5. Ini catatannya perlengkapan. Nah, ini setiap kelompok beda-beda teman-teman ya, tergantung kelompoknya, tergantung tahunnya, tergantung jenis barangnya, diklasifikasiin dulu teman-teman gitu. Ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16 dan 20 tahun, seperti itu teman-teman. Lalu ada laptop seharga 20 juta yang diperoleh 2020 ya, nilai tersebut tinggal 5 juta dan penjualannya 5 juta. Ini untuk laptop kerja. Ini per bulannya teman-teman, penjualan per bulannya gitu. Lalu di sini juga ada mesin bengkel dan mobil kantor. Nah, sekira-kiranya seperti inilah teman-teman
kebutuhan dari bengkel, yaitu rumah kantor, furnitur, laptop, mesin bengkel, dan mobil kantor. Mengapa saya menganjurkan teman-teman buat membuat laporan penyusutan fiskal ini? Ya karena biar nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman sudah wajib dianjurkan atau diminta membuat laporan keuangan, teman-teman sudah punya daftar penyusutannya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Jadi mulai dari sekarang itu didata apa aja asetnya, kapan diperolehnya, penyusutan apa, dan tahun berapa diperolehnya, dan pakai metode apa. Biasanya garis lurus ya teman-teman ya kalau di perpajakan. Lalu rekap omset. Nah ini rekap omset yang tadi sebenarnya itu teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi pajakin nih dari sini. Nah ini kalau saya pakai manual gitu teman-teman. Tapi kan kalau pakai manual karena terburu-buru juga, ya otomatis sih gini doang nih, Januari 2023 ada peredaran 200 juta tapi nggak ada keterangannya apa gitu. Nah kalau misalkan mau dibuat lebih detail, ada kode unik ya biasanya ya, dengan based on kode unik itu bisa tahu tuh refer kemana aja. Itu bisa menggunakan aplikasi pajakin teman-teman. Ada kode uniknya juga dan lain sebagainya. Nah ini sekiranya peredaran bruto si bengkelnya nih sebesar 4M ya, otomatis pajaknya 0,5%. Ini PP55 ya, tahun 2022 ya. Berapa? 20 juta gitu. Jadi omsetnya 4M, ininya 20 juta. Nah, lalu ini laba rugi misalkan. Sebelum saya masuk ke laba rugi, saya ingin membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. Bapak Reski memiliki usaha yang bernama PT Bengkel Rejeki dengan NPWP sekian yang beralamat di Menara 165 TB Simatupang. PT Bengkel Rejeki bergerak di bidang usaha reparasi mobil dengan KLU sekian. Bapak Reski ingin melaporkan SPT tahunan badan 1771 atas perusahaannya dengan data-data sebagai berikut nih. Nah ini pertama, PT Bengkel Rejeki memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Nah ini pertama, ada namanya Lusri. Alamat Taman Bungkul, NPWP sekian, jabatannya komisaris, sekian-sekian. Nah ini juga nama saya sendiri. Dan juga memiliki obligasi 650 juta dengan bunga sekian-sekian. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini hanya persentasenya aja. Buat nanti masuk ke laporan tahunan badan. Misalkan di sini 2,5 miliar gitu kan. Tapi kalau kayak gini teman-teman, kan hasilnya kan 5 miliar ya, berarti kan setengah-tengah nih antara dua orang yang pemimpinnya seperti itu. Jadi 50. Nah ini bisa kita rubah sesuka kita lah. Kita sesuai sama akta ya teman-teman, mengapa akta dibutuhkan kayak gitu kurang lebih. Oke, kita kembali ke soal ya. Jadi kalau dari soal sih cuma gini doang informasinya nih. Dia cuma punya penghasilan obligasi. Nah tapi karena dia WP yang patuh, dia juga membuat rekap omset untuk dilampirkan di SPT tahunan ya teman-teman, perlu diingat dilampirkan, jadi jangan sampai tidak dilampirkan. Oke. Lalu dia juga karena di WP yang patuh walaupun dia masih banyak data, dia membuat neraca dan laba rugi boleh nggak ya, sah-sah aja sebenarnya, nggak ada masalah ya, seperti yang dikatakan di pers 19 tadi gitu. Apa aja perlu dilampirkan, nah itu ada di situ pers. Misalkan dia punya penjualan dan penyerahan jasa ya. Jadi kalau penjualan tuh kalau bengkel tuh dibagi dua, ada jual barang atau apa spare part ya, sama penjualan jasanya dia sendiri atau penyerahan jasa ya. Jadi jasa dan spare part ya gitu. Dia bilang spare partnya 3M, penyerahan jasa 1M, total omset 4M tahun 2023 teman-teman. Lalu ada harga pokok penjualan. Nah ini apa sih fungsi harga pokok penjualan? Untuk mengetahui kita untung atau ruginya ya teman-teman ya. Perlu dibuatkan HPP. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah persediaan awalnya berapa, ditambah pembeliannya, nah dikurang persediaan akhir. Inilah HPP-nya teman-teman. Jadi laba kotornya 1,5M. Tapi faktanya si Bapak Reski ini, dia itu punya biaya lain-lain ya, kayak biaya umum dan administrasi. Nah, kayak biaya gaji karyawannya misalkan 200 juta, transportasinya 60 juta, penyusutannya 67 juta yang tadi teman-teman ya. Ya, ini
637.500 ya teman-teman, kita input aja di laba rugi sebagai biaya penyusutan, lalu biaya sewa kantor, dan biaya lain-lain teman-teman, 40 juta. Totalnya segini jumlah biayanya. Jadi laba kotor yang tadi dikurangi lagi biaya-biaya yang tadi tuh, yang ini umum dan administrasi. Mohon maaf teman-teman, kendalanya sedikit tadi ada suara. Lalu terakhir dikurangi oleh penghasilan dari bunga deposito ya. Nah ini 19 juta, kurang lebih segini teman-teman penghasilan yang dia terima. Nah, walaupun deposito ini bukan penghasilan utamanya dari perusahaan tersebut, karena depositonya atas nama perusahaan atau dengan kata lain bukan nama orang pribadi ya teman-teman, atas nama perusahaan, maka menjadi penghasilan, menjadi bagian penghasilan dari perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Seperti tadi yang dibilang kan, dibilang oh ini nih ada bunga nih 19 juta, oh jadi penghasilan si bengkel, jadi penghasilan kita nih, gitu teman-teman. Lalu masuk ke neraca. Laba rugi udah jadi, omset udah jadi, tinggal neraca doang deh. Nah, bikin neracanya, misalkan dia punya kas dan setara kas 4 miliar, punya obligasi ya teman-teman, 650 juta. Oh ini harusnya tadi ini obligasi ya sebenarnya, bukan deposito ini. Obligasi ya. Ya, obligasinya 610 juta. Lalu ini sebagai aset lancarnya totalnya 4650 miliar, teman-teman. Ya. Lalu di sini juga ada aset tetap berupa rumah kantor, furnitur, laptop, mesin, mobil, dan dikurangi akumulasi penyusutan dari yang sini tadi. Nah ini akumulasinya selama setahun ini berapa? Di sini nggak ada perhitungannya sih. Kurang lebih sekian ya teman-teman ya. 21 M, 2,1 M. Jadi jumlah aset tetapnya senilai segini teman-teman kalau dijumlahin. Jadi total asetnya berapa? Aset lancar ditambah aset tetap 9 miliar. Itulah kurang lebih teman-teman ya. Ini hanya simulasi. Lalu hutang lancar. Nah, setelah aset ada hutang juga ya. Ini hutang banknya misalkan 500 juta, biayanya masih harus bayar 1 miliar, 1,5 M gitu. Lalu ada hutang bank jangka panjang, misalkan dia punya sebesar 1,35 M. Lalu ada ekuitas. Modal sahamnya 5 miliar, laba di tahun 800 juta, dan laba tahun berjalan 381 juta. Dari mana nih? 381, 200? Laba tahun berjalan teman-teman dari sini. Dari laba rugi ya. Laporan laba rugi. Pindahin ke neraca, masuk ke sini laba tahun berjalan. Gitu. Terus modal saham 5M dari mana? Modal saham 5M itu dari yang sudah disebutkan dari akta. Akta yang sudah dipindahkan ke sini 5M ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita kembali ke laporan. Nah, kalau ini kan laporan neraca versi akuntansinya. Lalu kita kan juga punya yang versi apa nih? Versi pajak. Nah, versi pajaknya kayak gini ya, sama ya teman-teman kurang lebih. Kayak ini, kas dan setara kas 4650. Dari mana nih 4650? Dari sini ya teman-teman. Dari kas dan setara kas tambah di obligasi. Ya, 4650. Ya, gitu. Lalu tanah dan bangunan 5M. Aset tetap ya teman-teman ya ini. 5M. Rumah, kantor ya, tanah dan bangunan. Lalu ada aktiva tetap lainnya 1550. Ya udah, tinggal masukin aja di sini 1550. Ya. Gitu. Ada penyusutan katanya akumulasi. Oke, masukin aja 2,1 M dari sini. Oke. Lalu ada hutang bank 500 juta. Masukin ke sini teman-teman. Ya. Apalagi katanya? Oh, ada biaya masih harus dibayar nih 1 miliar. Oke, taruh di sini biaya masih dibayar. Lalu ada hutang bank jangka panjang juga nih. Oke, masukin semua. Tinggal pindah-pindahin doang teman-teman. Sebenarnya cari yang paling akun yang paling sesuai lah. Nah, ini ada modal saham 5M, laba ditahan 400 juta, dan semuanya ini pindahkan semua ke sini teman-teman. Ya, oke, saya harap sudah teman-teman sudah menangkap apa yang saya maksud dan sudah mencatat ya teman-teman ya. Terus teman-teman kalau ada yang ketinggalan nanti bisa langsung aja cek di YouTube officialnya Pajakin. Video-video webinar kita ada di situ semua teman-teman. Lalu setelah neraca
Laba rugi juga dimasukin teman-teman. Kan neracanya udah selesai nih. Nah, ini laba ruginya nih. Penjualan bersihnya 4M. Sini teman-teman ya. 4M. Lalu HPP-nya berapa? HPP-nya 2,5M teman-teman. Pindahkan kemana? Pindahkan ke sini. Gitu. Ini saldo awal saldo akhir dapatlah HPP 2,5 ya. Oke. Lalu laba kotor dari penjualan dikurang HPP ya teman-teman ya, 1,5M. Lalu ini ada biaya tadi tuh yang kata bukan gaji dan sebagainya 1137. Dapat dari mana? Dari sini ya teman-teman. Oke. Lalu ada penghasilan beban lain-lain. Nah ini semua dari laba rugi teman-teman. Endingnya sudah sama, yaitu laba bersih 381, 792, 100 sudah sama ya teman-teman, nggak ada kendala lagi ya. Nah ini diisi tanggal 2 April 2024 gitu misalkan seandainya. Wah, tinggal dikit lagi nih. Yang di sini dikosongkan kalau misalkan teman-teman nggak punya afiliasi ya, nggak perlu diisi. Lalu kalau punya silakan diisi. Nama, alamat, NPWP, dan lain sebagainya. Termasuk yang ini juga ya, juga diisi kalau punya afiliasi. Kalau tidak ada lewatkan saja. Nah, ini misalkan kayak tadi tuh yang si dari soalnya teman-teman. Mohon ditunggu. Nah, ini dari soal tadi. Misalkan si Lusri sama Reski ya. Ini kan dari sini nih teman-teman nih. Nah, ini dipindahkan semua nih nama, alamat, PWP, jabatan dan modalnya. Pindah kemana? Pindah ke sini teman-teman. Nanti soalnya akan kita share ya. Nah, totalnya 5M 100%. Berarti si Lusri punya modal 50% dan si Reski juga punya modal 50%, total 100%. Lalu ini jangan lupa nih katanya si PT perusahaannya tadi itu PT Bengkel Rezeki juga punya bunga diskonto atau obligasi teman-teman sebesar 19,292 yang ini ya. Udah dipotong pajak katanya 10% kok, 192,9210 tulis. Jadi teman-teman yang punya deposito dan yang pastinya deposito kan sudah masuk ke dalam aset ya. Nih, aset. Maaf, obligasi sudah masuk ke sini ya. Nah, itu teman-teman harus memasukkan obligasi ini ya, obligasinya itu ke dalam sini gitu. Karena logikanya ketika kita punya obligasi, pasti kita kan bakalan punya bunga. Jadi jangan lupa nih, akan jadi target pemeriksaan juga apabila teman punya obligasi, tapi bunganya nggak ada, itu akan diakui sebagai penghasilan. Walaupun dia final, teman-teman. Karena tentunya segala jenis penghasilan, mau final tidak final, itu wajib dilaporkan. Banyak yang bilang kayak, oh kan ini final, juga mempengaruhi besarnya PPh. Ya, betul. Final tidak mempengaruhi besar PPh terutang di SP tahunan badan. Tapi jangan salah, ketika ada penambahan aset dan lain sebagainya seperti kas ya, atau rumah, mobil, laptop, tentunya pasti akan diimbangi oleh penghasilan yang kita terima, teman-teman. Jadi, walaupun dia final itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Jadi tetap dimasukkan ya, tentunya obligasinya. Jangan sampai ada kelewat nih semuanya. Gitu. Lalu segala macam ya teman-teman, mau aset kayak emas, obligasi, deposito, semuanya di-input aja. Nah, kebetulan dia cuma punya obligasi nih 19 juta ya. PPh-nya 1929. 10%. Nah, ini untuk yang final, teman-teman. Sudah selesai yang final, kita kembali ke lampiran 3 ya. Romawi 3. Ini apa ini? Ya, ini kalau misalkan kita punya KPDN, dari pajak dalam negeri. Nah, tapi kan kita pencatatan, yang artinya pajak langsung dikenakan oleh omset atau penghasilan, karena kita pencatatan. Tapi kalau kita pembukuan, kita bisa memasukkan KPDN, kredit pajak dalam negeri, teman-teman, seperti itu. Bagaimana caranya? Ini di formulir 1771 Romawi 3 ada nama, ada NPWP, ada objek ya, jenis penghasilan, ada pajak penghasilan, ada nomor bukti potong serta tanggalnya. Dari siapa? Dari klien atau customer yang sudah memotong pajak atas penghasilan yang kita terima, teman-teman. Karena kita pencatatan, kita kosongin aja ya, teman-teman ya.
untuk mempersingkat waktu. Nah, lalu, nah ini yang paling penting, rincian harga pokoknya. Jadi semua PB yang tadi sudah ada di laba rugi, teman-teman isi lagi di sini ya. Kayak pembelian 2,5 M, maksudnya mana ke harga pokok? Bener nggak? Coba kita cek. Nah, ini pembelian 2,5 M ya, katanya masuk ke HPP. Ya oke, masuk ke HPP. Bener ya, teman-teman ya. Lalu ada juga gaji upah. Nah, ini kan bukan HPP dong. Larinya kemana? Ke ini, ke biaya usaha yang lainnya ya teman-teman, 200 juta. Kalau punya ada karyawan dari luar usaha juga bisa ke sini dan lain sebagainya. Biaya dari luar usaha. Kalau nggak ada kosongin aja. Ya, ada gaji, transportasi, penyusutan, amortisasi ya teman-teman ya. Nah ini semuanya kita input pindahkan ke sini teman-teman. Gitu. Angkanya sama ya. Untuk yang HPP 2,5 M. Lalu untuk yang umum 137.500 teman-teman, nggak boleh beda. Jadi ini perlu diisi walaupun kita masih pencatatan. Seperti itu. Tapi masih banyak juga WP yang masih skip yang bagian ininya gitu. Karena mereka bisa bilang kita nggak punya pengeluarannya gitu. Jadi ini kita kosongkan. Cuman yang namanya kita kan pasti namanya usaha kan berharap akan maju terus ya, akan bertambah terus penghasilannya. Jadi mulai dari sekarang kita harus merapihkan keuangan, laporan keuangan kita, termasuk pajak semuanya dirapikan. Jadi istilahnya kita siap maju gitu teman-teman. Siap menerima uang banyak, insya Allah ya teman-teman semua yang ada hadir di sini. Bulan puasa, bulan Ramadan ya, bulan suci, menjadikan waktunya mengikuti webinar kali ini. Semoga semuanya mendapatkan pahala. Amin. Nah, lalu ketika kita sudah mengisi biaya yang tadi ya, nah ini ada 1771 Romawi 1 ya teman-teman ya. Ini tentang bagaimana cara mengkalkulasi dan menghitung PPh yang terutang dari wajib pajak UMKM yang menggunakan pencatatan atau dengan tarif 0,5% yang dikalikan oleh omset teman-teman ya. Jadi bukan pembukuan nih teman-teman ya, perlu diketahui ya. Nanti ada situs sendirinya nih. Kalau teman-teman yang bilang, oh Pak omset saya di atas 4,8 M, nanti tenang, ada lagi webinarnya gitu. Insya Allah semoga aja ada ya teman-teman ya. Tapi yang ini khusus kali ini kita di bawah 4,8 M dan sini kita sudah hampir di penghujung acara teman-teman. Kita masuk ke induk gitu. Nah, ini peredaran usaha tentunya dari laba rugi ya teman-teman ya. Nih 4 miliar dijumlahkan aja ya karena di sini nggak bisa diklasifikasiin yang mana jasa yang mana barang gitu. 4 miliar. HPP-nya 2,5 M dari mana? Dari sini teman-teman. Apalagi katanya biaya usaha lainnya ini 3.500 dari sini teman-teman ya, dari gaji, transportasi, penyusutan sewa dan sebagainya. Lalu ada penghasilan neto 1A kurang 1B kurang 1C ya teman-teman ya. Nah ini berarti. Lalu dikurangi penghasilan dari luar usaha. Apa ini? Ada yang masih ingat? Ini adalah obligasi teman-teman ya. 19 juta ini dari luar usaha. Nah segini teman-teman. Dan kebetulan memang semuanya penghasilannya final. Jadinya tuliskan lagi di sini secara manual teman-teman. Ketik secara manual di formulir 1771 e-formnya teman-teman. Dari mana angkanya? Dari sini. Otomatis PPh-nya sudah 0. Jadi kalau teman-teman memutuskan buat menggunakan PP final, tarif 0,5%, PP 23 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PP 55 tahun 2022, sudah pasti 0 teman-teman ya. Kalau menggunakan PP final tersebut. Dan yang pastinya di induknya pun juga, nah ini diisi dulu teman-teman ya, NPWP, nama, segala macamnya, KLU-nya, nomor teleponnya, semuanya diisi teman-teman, dan sudah pasti dia sudah 0, tidak ada PPh terutang. Kalau masih terutang berarti ada yang salah itu, karena kan sudah final, konsepnya kan PP 23 kan, lalu ini kalau ada kurang bayar di sini. Nah ini tanggal berapa diisi teman-teman, tanggal 2 bulan 4 2024 ya. Lalu nanti, ini nggak ada KB, nggak ada LB ya. KB itu kurang bayar, LB itu lebih bayar itu nggak ada di sini, Mas. Kayak gitu. Lalu lanjut ke formulir induk yang lampiran Romawi ke Romawi 2, teman-teman. Nah, ini juga udah nggak ada PPh apa-apa lagi ya. Lalu di sini apa namanya PPh final atas
obligasi yang tadi itu ya, ini otomatis angkanya terrecord, ini nggak bisa dinolin, ini otomatis. Tapi intinya sudah nol, teman-teman sudah tidak terutang lagi PPh, seperti itu konsepnya ya. Lalu tentang bagian ini kalau memang tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi pihak yang merupakan penduduk tenaga negara tax haven country. Nah, ini untuk kalau teman-teman yang punya hubungan dengan negara asing ya, pihak asing ya, atau hubungan spesial atau istimewa. Tapi kalau ada, silakan centang yang ini ya. Lalu apa aja sih lampiran-lampirannya dari per 19 ya teman-teman ya. Lampirannya itu ada SSP atau surat setoran pajak ya, atau bukti pembayaran ya, atau BPN untuk penerimaan negara, atau bukti transfer apapun itu dilampirkan teman-teman di bagian submit. Lalu laporan keuangan tadi yang sudah kita persiapkan juga dipersiapkan, dilampirkan aja nggak apa-apa. Terus juga di transkripnya ini tadi ya. Lalu juga ada daftar penyusutan yang tadi kalau ada, dan kalau kita sebenarnya ini belum wajib sebenarnya sih untuk yang pencatatan, jadi nggak perlu dilampirkan juga nggak apa-apa kalau memang nggak ada. Lalu ini rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final PP 46 tahun 2013 di masing pajak tempat usaha ya gitu teman-teman ya. Jadi yang dilampirkan ini aja ntar untuk laporan SPT-nya. SSP, laporan keuangan, transkrip, bukti bayar, dan juga rincian omset yang tadi menggunakan aplikasi pajakin juga boleh, pakai Excel juga boleh. Senyamannya teman-teman, tapi saya menyarankan pakai aplikasi pajakin teman-teman. Udah, wajib pajak isi dan lain sebagainya, tentunya tinggal diklik submit. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang belum jelas bisa langsung tinggalkan chat di kolom komentar atau melalui link pertanyaan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bisa lanjut ke Mbak Haryati. Izin Mbak Haryati. Iya, Mas, sebentar Oke. ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky atas pemaparan materinya. Berkat materi yang disampaikan oleh Mas Rizky, kita jadi tahu nih cara mudah dan tips pelaporan SPT tahunan badan 1771 wajib pajak UMKM. Oke, saya ingatkan kembali untuk peserta, jangan lupa untuk absen dan join ke grup WhatsApp. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kuis. Izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai rules untuk kuis. Jadi ketika saya selesai menghitung mundur Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand, lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand. Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya untuk peserta yang sudah mengaktifkan fitur raise hand untuk dinonaktifkan untuk fitur raise hand-nya. Oke, saya hitung mundur saja. 3, 2, 1. Oke, untuk Ibu Herlina, maaf Ibu Herlina, Ya, untuk siap. di on mic. Oke. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Ibu bisa untuk di on cam? Oh, sebentar lagi di jalan ini teh. Bentar, Mbak. Oh, ya udah nggak apa-apa, Ibu. Udah siap belum untuk menjawab kuis pada Oh, hari ini? oh iya siap, Mbak. Oke, kita next ya. Pertanyaannya sebentar. Apa tujuan pelaporan SPT tahunan badan? A. Melaporkan pengeluaran. Kenapa mati ya, Mbak? Ya, maaf Ibu jaringannya. Oh, Apa tujuan pelaporan SPT tahunan badan?
A. Melaporkan pengeluaran perusahaan. B. Melaporkan jumlah karyawan perusahaan. C. Melaporkan penghasilan dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. C, Mbak. Jawabannya C. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah C. Benar, melaporkan penghasilan dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Untuk Ibu Herlina, jangan lupa untuk follow Instagram Pajakin dan menghubungi kami melalui DM Instagram Pajakin dan membuat story mengenai kegiatan webinar hari ini dan tag akun Pajakin. Terima kasih Ibu dan selamat untuk menang kuis hari ini. Oke, kita lanjut ke kuis kedua. Untuk peserta yang udah raise hand, tolong dimatikan untuk fitur raise hand-nya. Untuk yang peserta masih raise hand, maka tidak dihitung oleh kami. Oke, kita hitung dari 3, 2, 1. Silakan untuk raise hand. Untuk Bapak Atma, Vicky, boleh untuk on mic. Ya, Halo, selamat pagi Bapak. selamat pagi. Oke. Gimana nih Pak? Semangat? Udah semangat belum untuk menjawab kuis hari ini? Semangat, semangat. Oke. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Soalnya yaitu formulir SPT tahunan apa yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan badan? A. 1770, B. 1771, C. 1770S, D. 1770SS. B, 1771. Oke, jawabannya apa Pak? Maaf, B ya? B, Oke, coba kita next ya. Jawabannya adalah benar. B, 1771. Oke, selamat untuk Bapak Fikri. Syarat klaim hadiahnya yaitu jangan lupa follow Instagram Pajakin. Yang kedua, menghubungi kami melalui DM Instagram Pajakin dan upload story mengenai kegiatan webinar hari ini dan tag akun Pajakin. Jangan lupa ya Pak untuk klaim baik. hadiah dari kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh Mas Rizky. Ya, baik. Wih, ternyata udah saya lihat nih banyak banget pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta pada pagi hari ini. Jadi langsung saja saya bacakan pertanyaan yang ada di link tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu ada dari Ibu Lia mengenai bagaimana kebijakan perpajakan perusahaan jika ada perusahaan yang merugi terus tiap tahun. Kepada Mas Rizky, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama nih. Oke, terima kasih banyak Mbak Haryati. Wah, bagaimana kebijakan perpajakan ya kalau perusahaan ini jika ada perusahaan merugi terus tiap tahun? Ini pertanyaan yang bagus nih dari siapa tadi? Kak Lia ya. Kalau rugi terus bagaimana? Nah, jadi gini, dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu tahun pajak, maka kerugian fiskal tersebut bisa dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya. Namun hal ini ada pengecualiannya ya, yaitu
kalau kompensasi tersebut tuh kayak nggak berlaku buat wajib pajak yang keseluruhan penghasilannya yang bersifat final. Jadi teman-teman yang menggunakan pencatatan dan menggunakan PP 23 atau PP 55 itu nggak bisa mengkompensasikan kerugiannya ya. Jadi kalau teman-teman mau mengkompensasikan kerugiannya, teman-teman harus membuat pembukuan dan tidak boleh menjadi WP yang menganut atau menerapkan tarif PP 55 tahun 2022 ya, atau 0,5%. Jadi ini kerugiannya bisa terus dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut gitu. Kenapa ya? Karena kan kalau yang omset sendiri kan sudah sangat ringan ya tarif pajaknya ya, 0,5% dari omset gitu. Jadi mau rugi, mau untung ya mau nggak mau tetap bayar pajak gitu. Dan makanya tadi saya jelaskan kembali, mungkin banyak yang bertanya-tanya, loh emang iya ya kalau wajib pajak yang 0,5% atau yang menggunakan peredaran bruto atau yang menggunakan pencatatan juga wajib membuat pembukuan? Tentu saja tidak wajib, tapi kan saya menyarankan gitu agar teman-teman one day ada kerugian dan berniat menggunakan pembukuan bisa langsung dieksekusi begitu. Pertanyaan yang bagus, terima kasih Bu Lia, semoga menjawab. Kembali ke Mbak Haryati. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Lia dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Rizky ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Rizky. Yaitu ada Ibu atau Bapak, maaf, ini namanya Sylvia Gusman. Beliau bertanya, bagaimana Pajakin menghadapi tantangan dan peluang pada UMKM dalam hal perpajakan di masa depan? Baik, untuk kepada Mas Rizky, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi tadi bagaimana sih nih Pajakin menghadapi tantangannya gitu ya dan peluang pada UMKM dalam hal perpajakan di masa depan. Jadi ini teman-teman, Pajakin itu menyiapkan kebutuhan UMKM mengenai pelaporan ya, pelaporan perpajakan ya dengan ketentuan yang berlaku dan update perpajakannya gitu teman-teman. Kita menyediakan itu semua baik dari aplikasi, jasa kami juga ada termasuk pendampingan, dan kalau teman-teman lebih bayar itu bisa bantu juga teman-teman gitu. Jadi ya sebagaimana kita ketahui ya bahwa peraturan perpajakan itu kan selalu update ya, dan aplikasi pajak itu juga menyiapkan fitur yang menyesuaikan kebutuhan UMKM mulai dari pencatatan, pembukuan, konsultasi, dan itu juga ada Zoom-nya juga teman-teman seperti itu, atau bahkan bisa video call langsung dengan saya dan tim konsultan pajak yang lainnya teman-teman ya. Jadi ini kita menyesuaikan kepada teman-teman lah kayak gitu. Nanti ya teman-teman bisa langsung download aja dan kita akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan pelaporan perpajakan teman-teman, baik itu melalui chat, konsultasi, video call, dan lain sebagainya. Tentunya kita juga Pajakin sangat memperhatikan ya usaha teman-teman, yaitu yang di UMKM gitu kan, yang ingin berkembang, yang masih di bawah 4,8 M. Nah, bagaimana sih strategi perpajakan apa aja sih yang sekiranya cocok buat kita gitu. Nah, kita bisa menyediakan jasa tersebut teman-teman. Mau pakai SPT yang mana sih? Mau perorangan atau ke perorangan sih? Gitu kan. Oh, apa iya kalau yang 500 juta nggak kena PP 55 0% itu? Nah, itu kita bisa bantu jawab teman-teman nanti menggunakan aplikasi Pajakin. Jadi untuk masa depan bagaimana untuk penyiapan keuangannya, perpajakannya, jadi kita sudah sangat menyiapkan melalui platform bernama Pajakin PT Solusi Anak Negeri. Begitu. Terima kasih nih Kak Sylvia Gusman. Kembali ke Mbak Haryati. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Sylvia Gusman dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Rizky. Di sini ada Ibu Gusti Ayu Ratrini. Beliau bertanya, apakah SPT UMKM untuk PT yang melaksanakan pencatatan wajib melampirkan laporan keuangan? Dan apakah mendapatkan PTKP sebesar 500 juta, juga seperti WPOP? Dan bagaimana jika kami tidak menyetorkan pajak setiap bulannya, apakah
masalah jika kami menyetorkan sekaligus untuk 1 tahun? Untuk Mas Rizky, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Gusti. Oke, pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab ya sebelumnya, apakah SPT UMKM ya atau yang masih di bawah 4,8 M yang menggunakan pencatatan harus melampirkan laporan keuangan ya, laba rugi neraca dan lain sebagainya, itu tidak wajib, tapi saya menganjurkan seperti itu agar yang namanya kita perusahaan yang siap maju, siap berkembang dan siap memiliki profit di atas 4,8 M dalam setahun, maka wajib membuat laporan keuangan gitu. Lalu pertanyaan kedua tadi itu mendapatkan PTKP 500 juta seperti WPOP tidak, bukan, karena PTKP itu untuk orang pribadi ya, seperti itu, bukan untuk badan. Dan kalau 500 juta itu benar, itu adalah untuk yang orang pribadi atau perusahaan perorangan yang melakukan usaha. Jadi orang tersebut hingga atau sampai dengan 500 juta tidak perlu lagi dipotong 0,5% atau PP 23 tahun 2018. Bukan PTKP ya, itu kayak semacam batasnya itu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi bukan SPT 1771 yang kita bahas, yaitu yang untuk orang pribadi adalah SPT 1770, teman-teman, yang perusahaan perorangan dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk badan ya harusnya ya tidak ada batasan tersebut. Walaupun belum mencapai 500 juta, namanya kalau sudah menjadi badan ya konsekuensinya dikenakan 0,5% seperti itu. Lalu apakah bisa menyetorkan sekaligus untuk 1 tahun ya? Jadi istilahnya dikumpulin dulu ya, Januari sampai Desember 2023 lalu dibayar di akhir tahun. Nah, kalau yang ini saya tidak menganjurkan Pak Bu, karena untuk peraturannya sendiri ada dipotong pungut. Nama peraturannya ada dipotong pungut, potong garis miring pungut, seperti itu. Kalau yang dipungut ya berarti tanggal 15 bulan berikutnya, kalau yang dipotong berarti tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi saya merekomendasikan untuk membayar PP 23 yang 0,5% ya di bulan berikutnya ya Bu. Jangan disetahunkan atau jangan di akhir tahun gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur tidak membayar atau lupa atau mungkin tidak memahami peraturan secara sepenuhnya, ya mungkin bisa dikonsultasikan ke AR. Yang penting Ibu Gusti ini udah berniat baik, sudah beritikat baik untuk melaporkan pajak dan tidak menutupi penghasilan yang dimiliki. Tapi saya mungkin nanti ada sanksinya ya gitu ya, kurang lebih seperti itu telat bayar dan telat lapornya seperti apa, nanti itu AR yang akan memutuskan. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita secara self assessment. Seperti itu Bu Gusti, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bu Gusti. Kembali ke Mbak Haryati. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Gusti dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Iqbal. Beliau tanya bagaimana jika di tahun berjalan omset kita naik di atas 4,8 M. Untuk Mas Rizky, saya persilakan menjawab pertanyaan dari Bapak Iqbal. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Haryati kesempatannya. Nah, Pak Iqbal nanya nih, bagaimana nih kalau omset kita tiba-tiba di atas 4,8 M dalam tahun berjalan ya, misalkan di bulan Juli di atas 4,8 M. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya gini kali Pak Iqbal ya, mau pakai metode apa ya gitu ya Pak, maksud mungkin ya Pak ya, metode pembukuan atau metode pencatatan gitu ya Pak ya. Lalu apakah perlu bayar PPN atau enggak ya, buat struktur pajak atau enggak gitu kali ya Pak ya, maksudnya Pak ya. Jadi saya coba menjawab nih pertanyaan Pak Iqbal, bagaimana jika di tahun berjalan omset kita menjadi 4,8 M yang semula di bawah 4,8 M ya. Jadi gini, jadi jika dalam tahun berjalan omset melebihi 4,8 miliar dalam kondisi penggunaan PPh final, maka dilanjutkan sampai 1 tahun pajak, dan dalam kondisi tersebut pula ada kewajiban pajak yang muncul, yaitu mendaftarkan diri menjadi PKP maksimal sebulan setelah omset melebihi 4,8 miliar gitu. Jadi jika dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak melaporkan dan mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak atau PKP ya,
maka pengusaha tersebut akan dikukuhkan secara jabatan oleh siapa? Oleh KPP, dan akan ada kewajiban pajak atas pembayaran PPN yang belum dibayarkan. Begitu kurang lebih Pak Iqbal. Jadi kalau untuk pasal 4,8M-nya, kalau masih sepanjang tahun emang awalnya menggunakan tarif PP 55 ya, atau 23 ya, 0,5%. Nah itu dilanjutkan aja Pak Iqbal sampai akhir tahun. Nanti tahun depan Pak Iqbal sudah mesti melaporkan atau mendaftarkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak dan wajib menerbitkan faktur pajak. Kurang lebih seperti itu Pak Iqbal, semoga menjawab. Kembali ke Mbak Haryati. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Bapak Iqbal dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Ibu Gebi Soraya. Beliau bertanya bagaimana melakukan laporan SPT tahunan bagi pajak UMKM. Untuk Mas Rizky, saya persilakan menjawab pertanyaan dari Ibu Gebi. Ya, baik. Ini ya kurang lebih sama dengan pertanyaan Ibu Pak siapa tadi namanya? Pak Iqbal ya. Nah, jadi ya kalau misalkan pelaporan SPT-nya itu ya sama aja ya dengan SPT biasa, dan nanti kalau misalkan sudah di atas 4,8M maka wajib melaporkan diri sebagai PKP ya bulan depannya ya, seperti itu ya Bu, mengukuhkan diri ya, lapor ke KPP. Nah, jadi UMKM seperti apa dulu nih, karena juga ada yang bilang orang 10 miliar masih UMKM gitu kan. Jadi kita harus mengerti dulu kan definisi UMKM itu apa. UMKM sendiri dalam pajak definisinya memiliki batasan penghasilan bruto tertentu, omset tertentu, yaitu 4,8 miliar. Kurang lebih seperti itu Bu Gebi Soraya. Untuk laporan tahunan bagaimana? Nah, tergantung UMKM yang mana dulu nih. UMKM orang pribadi kah? Atau UMKM PT kah? Nah, kalau yang saya jelaskan tadi itu yang dipresentasi adalah yang untuk perusahaan, Ibu Gebi. Nah, jadi ya bagaimana cara melakukan pelaporannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, Bu, untuk tahunannya gitu kan. Jadi kalau Ibu menggunakan PP final UMKM yang 0,5%, maka siapkan lampiran daftaran perincian peredaran bruto ya, Bu. Ya, lalu nanti dilampirkan di SPT di lampiran 4 biasanya itu yang di bagian PPh final. Selanjutnya nanti masuk ke DJP online ya, langsung unduh e-formnya aja ya, langsung isi ya, seperti yang tadi saya ajarkan, saya beritahu di SPT yang tadi. Lalu nanti dimulai isi SPT itu dari belakang, seperti yang saya sudah presentasikan tadi ya, dari lampiran yang paling terakhir. Jadi kalau SPT itu dari belakang ke depan gitu, biar enak isinya, bukan dari depan ke belakang gitu. Nanti kalau semuanya sudah oke, tinggal dilaporkan. Nanti kode verifikasinya untuk laporan tersebut dikirim melalui email yang terdaftar di akun DJP online-nya Ibu. Lalu masukkan kode verifikasi tersebut ke DJP online. Setelah itu nanti Ibu akan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu untuk SPT tahunannya ya Ibu. Kurang lebih seperti itu Bu Gebi Soraya, pertanyaan yang bagus. Ya. Terima kasih sudah bertanya Bu Gebi. Kembali ke Mbak Haryati. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Gebi dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Rizky. Oke, demikianlah pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu, dan mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak dan Ibu dapat mengecek sosial media kami, yaitu Instagram, di Pajakin. Karena nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui sosial media kami. Baik, sesi tanya-jawab telah berakhir. Saatnya saya mengumumkan satu orang penanya beruntung. Selamat kepada Ibu Sylvia Gusman sebagai penanya beruntung dengan pertanyaan, bagaimana Pajakin menghadapi tantangan dan peluang pada UMKM dalam hal perpajakan di masa depan. Selamat untuk Ibu Sylvia Gusman.
Selanjutnya, selamat juga kepada Bapak Atma Vicky Adi Pratama dan Ibu Herlina Elvianti sebagai pemenang dari kuis kita tadi. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa untuk tag ke Pajakin agar bisa dicek langsung oleh tim Pajakin. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Silakan untuk panitia di-share. Oke, di sini ada Instagram yang mengenai konten-konten perpajakan terbaru, serta informasi webinar edukasi perpajakan, serta Instagram. Kami juga ada sosial media lain seperti YouTube. Oke, di YouTube, di sini biasanya akan di-upload video rekaman webinar kami. Lalu ada juga sosial media kami yaitu TikTok, yang berisikan video-video menarik yang dapat Bapak dan Ibu tonton. Di sini kami mengemas berita-berita perpajakan melalui video-video menarik. Dan yang terakhir, ada juga website atau blog artikel pajak yang berisikan berita pajak terbaru. Di sini, Bapak dan Ibu bisa membaca artikel perpajakan agar memahami mengenai berita-berita pajak terbaru, seperti peraturan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu silakan follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin selanjutnya. Nah, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar pada pagi hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan kita share di grup WhatsApp tersebut. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk join grup tersebut. Wah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman, serta narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mas Rizky Firmansyah, yang telah berkenan menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semuanya. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu yang sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Haryati selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya.